Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa kajian di tempat ini, itu karena Allah Jalla Jalaluh yang memberikan kemudahan kepada kita. Segala rizki yang kita peroleh, baik yang kita bawa ke rumah kita atau kita sedekahkan di jalan Allah, itu juga murni karena kebaikan Allah kepada kita. Maka tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung kecuali Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa kita? 12. Betul. Tanggal berapa? 12 Ramadan. Subhanallah. Betul nggak? Masya Allah. Ada orang-orang yang berpuasa tidak pernah ngitung tanggal, karena dia berharap Ramadan itu tidak pernah hilang dari hidup. Bahkan sebagian salafus soleh mengatakan hari puasa kita itu dari sejak kita dilahirkan di dunia ini. Kapan kita berbuka? Tatkala menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh sebagian manusia. Kita sering mendengar bahwa ibadah Ramadan itu, ibadah puasa itu dapat menempa jiwa untuk meraih takwa. Kita mendengar bahwa puasa di bulan Ramadan itu adalah momen penting untuk mengikir hati yang berkarat, untuk membersihkan noda-noda hitam yang melengket di hati kita. Tapi kenapa ternyata setelah bertahun-tahun berpuasa, ada sebagian orang yang sudah tua mungkin dia sudah 20 kali Ramadan, ada yang sudah 40 kali berpuasa di bulan Ramadan, tapi ternyata jiwanya tidak tertempa, hatinya pun tidak bersih, tetap penuh dengan lumpur dosa yang senantiasa membuat dia gundah gulana dalam kehidupan ini. Dia tidak merasakan kebahagiaan selama hidupnya, kecuali tatkala dia mendapatkan harta. Setelah itu yang ada adalah kesusahan dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita nih sambil menanti berbuka, ingin menyegarkan ingatan kita, memberikan pencerahan kepada jiwa kita tentang bagaimana sebenarnya puasa yang benar. Bagaimana orang yang ketika berpuasa dapat meraih nilai-nilai takwa. Apalagi kita di masjid At-Taqwa, Masya Allah. Kalau dengar At-Taqwa ini, kita ingat dengan Masjid Quba. Apa Allah berkata tentang Masjid Quba? La masjidun ussisa ala taqwa. Subhanallah, sebuah masjid yang didirikan di atas pondasi takwa.
Kita ingin Ramadan kita tahun ini tidak seperti Ramadan tahun lalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan thumma salakha min falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang bisa hadir di bulan Ramadan, bisa hadir ikut berpuasa di bulan Ramadan, tapi selesai Ramadan dosa-dosanya nggak ada yang diampuni, tetap seperti dulu. Dia membawa dosa mungkin berlipat ganda karena Ramadan dia tidak bermakna. Ketakwaan yang diharapkan dari puasa hilang dan sirna. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana kita dapat meraih menjadi orang yang paling baik puasanya, saya ingin menyinggung sedikit tentang di mana letak kebahagiaan itu. Karena ada hubungan yang erat dengan Ramadan ini. Kita semua bekerja dari pagi sampai sore. Untuk apa? Untuk mendapatkan sedikit harta, untuk memberikan makan kepada anak dan istri. Seperti itu yang kita lakukan tiap hari, berputar seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar." Asal hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, tapi dalam riwayat lain Rasul berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atara kathratal mal huwal ghina?" Wahai Abu Dzar, apakah menurutmu orang yang banyak hartanya itu orang kaya? Yang harta bendanya melimpah ruah adalah orang yang kaya. Abu Dzar mengatakan, "Na'am, iya wahai Rasulullah. Orang yang kaya itu orang yang banyak duitnya, yang punya mobil, punya kendaraan, semua fasilitas yang dia butuhkan dalam kehidupan ini dia miliki, itu orang kaya." Kata Abu Dzar, "Iya, seperti itu kita memandangnya." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa tara qillatal mal huwal faqr." Dan menurutmu orang yang sedikit hartanya itu orang yang fakir? Kata Abu Dzar, "Na'am, iya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membetulkan pandangan yang salah ini. Beliau mengatakan kepada Abu Dzar, dan itu pandangan kebanyakan kita. Kita kalau melihat fulan mabsut, dia masya Allah rumahnya besar, usahanya, oh ini orang kaya. Tapi kalau melihat fulan yang usahanya bangkrut, berkali-kali usaha nggak ada hasilnya, mungkin kendaraannya ya bisa disebut sangat memprihatinkan, ini orang miskin. Rasul ingin membetulkan cara pandang yang salah. Karena cara pandang ini membuat orang sengsara dalam kehidupan ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekayaan itu yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Dan yang disebut kefakiran adalah fakir hatinya. Walaupun bertumpuk bergelimang harta, tapi kalau tidak ada rasa kaya yang Allah berikan di dalam hatinya, miskin tuh orang. Berlimpah ruah hartanya, masya Allah, tapi tiap hari sebelum tidur yang dipikirkan apa? Besok anak ada kerjaan di sini, fulan punya utang belum bayar, ada pesanan barang belum datang, terus subhanallah. Kita lihat tukang becak terkadang lebih bahagia dari dia. Tukang becak malam ada yang dipikirkan besoknya. Ya Allah, bismikallahumma amutu ahya. Besok apa katanya? Masya Allah. Dan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'arab." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tidak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi orang jiwanya kaya itu orang yang kaya walaupun tidak memiliki harta. Kalau berbicara kekayaan, Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya apa miskin? Menurut kita nih, Rasul rumahnya berapa banyak? Rumahnya kecil, mungkin 4 kali 5 rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah sehari beliau datang ke rumah istrinya, punya sesuatu, istriku nggak ada kecuali air. Sering Nabi bertanya kepada istrinya, hal indaki syai', punya sesuatu yang bisa dimakan? Nggak ada kecuali air.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan ana shaim." Kalau gitu aku puasa. Tatkala seorang merasa sedikit hartanya, nggak ada yang dia makan, gimana jalan keluarnya? Aku puasa. Aku puasa hari ini. Ternyata di puasa itu ada jalan keluar dan solusi dari berbagai permasalahan. Seorang yang ribut sama istrinya, ya udahlah puasa. Kita akan lihat bagaimana orang puasa benar-benar ditempa jiwanya untuk menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan tentang kebahagiaan di dunia ini, supaya kita nggak salah jalan, supaya kita tidak salah langkah meraih sesuatu yang ternyata akan kita bawa pergi atau akan kita tinggalkan. Terkadang orang memiliki harta yang banyak, mungkin kalau bahasa Jawanya sampai dikeloni hartanya, uangnya itu sampai dikeloni. Ketika dia mati ditinggal semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang berbuat soleh, beramal soleh, min dzakarin aw untha, lelaki ataupun perempuan. Di negeri kita muncul sebuah sekte, sebuah kelompok yang mengatasnamakan atau menamakan dirinya sebagai pembela wanita, membela hak-hak wanita. Kata mereka, Islam ini agama yang mendiskreditkan wanita. Wanita itu tidak dikasih ruang untuk beraktivitas. Subhanallah. Pandangan ini datang dari barat. Allah menyebutkan barang siapa beramal soleh min dzakarin aw untha, laki atau perempuan, sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Islam, orang yang paling harus dihormati lelaki apa perempuan? Perempuan. Ketika datang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Ini mic-nya kembali lagi jangan, insyaallah. Man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari aku, pelayanan dari aku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Thumma ummuk, kemudian ibu. Kemudian siapa? Kemudian ibumu lagi. Baru bapak. Ibu kita perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi kalau mereka mengatakan Islam ini diskriminasi terhadap wanita, subhanallah, wanita itu ditaruh di atas kepala oleh lelaki. Mereka dijadikan ratu. Ada seorang syekh ketika berangkat ke, anak kok lupa, ada air terjun yang besar itu di Niagara. Di mana itu? Di Amerika sana. Baik, tuh syekh datang dari Arab sana dengan pakaian gamisnya, dengan surbannya. Melihat dia kepingin lihat yang dilihat orang-orang, keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di situ ada cewek-cewek yang sedang duduk dengan pakaian yang serba minim. Lagi duduk, dipanggil tuh syekh. Come here. Insyaallah. Kata syekh, bahasa Arabnya syekh ini kacau. Dia datang, ada apa kata dia? Ana dengar katanya perempuan-perempuan di negeri Arab itu tidak mendapatkan hak mereka. Mereka dikurung di rumah-rumah mereka. Kata syekh, ente salah dengar kata dia. Perempuan di tempat kita itu nggak boleh tangannya tuh ya melakukan kerjaan-kerjaan yang kotor ya. Dia jadi ratu di rumah kita. Kita nih yang lelaki ini jadi budaknya tuh perempuan. Kita suami-suami ini pagi kerja untuk siapa? Untuk menyenangkan tuh perempuan. Kata wanita-wanita itu, benar seperti itu kata dia. Loh, benar kata dia. Itu yang kita lakukan untuk perempuan-perempuan itu. Kita jungkir balik, banting tulang, memeras keringat dari pagi sampai siang untuk sampai sore untuk siapa? Untuk perempuan-perempuan itu. Subhanallah. Akhirnya itu perempuan mengatakan, kalau saya ketemu suami yang kayak gitu di sini nih, di Amerika itu, saya cium kakinya. Karena ternyata wanita-wanita di Amerika itu disuruh kerja juga sama suaminya, suruh cari duit juga, nggak boleh istirahat. Apa itu yang dikatakan Islam mendolimi para wanita? Tidak, Islam memuliakan para wanita. Allah mengatakan barang siapa beramal soleh,
lelaki atau wanita, wa huwa mu'minun, dengan syarat satu. Beramal soleh syaratnya dia beriman. Karena kalau beramal soleh tanpa iman, haba'an manthura, akan jadi debu yang berterbangan, akan jadi fata morgana yang dilihat menguntungkan tapi hilang. Maka disyariatkan yang beramal soleh, wa huwa mu'minun. Apa yang Allah akan berikan kepada dia? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita akan berikan kepada dia nih hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Orang yang beramal soleh dan beriman, Allah akan berikan kepada dia hayatan thayyibah. Allah tidak mengatakan aku akan luaskan rezekinya, tidak. Aku akan besarkan rumahnya, tidak. Aku akan banyakkan anaknya, tidak. Allah akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Di mana? Di dunia di sini. Sebelum di akhirat kelak Allah akan sempurnakan bagi mereka hayatan thayyibah. Kemudian Allah mengatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan kepada mereka balasan atas amal soleh mereka, balasan atas keimanan mereka yang lebih baik dari perbuatan mereka. Kita sering bekerja di dunia ini, kerja dapat gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Nggak pantas kita mendapatkan gaji sebesar itu. Apa pantas kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa pantas orang yang bekerja jadi kuli bangunan dari jam 7 sampai jam 3 sore? Apa pantas dia di akhir hayatnya umpamanya sama bosnya dikasih villa harganya 10 miliar? Pantas? Nggak pantas. Tapi kenapa dikasih? Ya karena kebaikan majikan kepada dia. Begitu pula Allah Jalla Jalaluhu walillahil mathalul a'la. Allah memberikan kepada kita ganjaran yang dalam bayangan kita tidak seharusnya kita mendapatkan itu. Kita bisa sholat karena siapa? Karena Allah Jalla Jalla. Kita bisa datang ke rumah ini juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Ramadan adalah kesempatan untuk meraih hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh bahagia. Suami istri yang ribut, Ramadan seharusnya dia lebih baik. Tetangga sama tetangganya yang ribut, Ramadan seharusnya menimbulkan efek positif buat dia dengan tetangganya, bos dengan anak buahnya, anak buah dengan bosnya, antara teman yang ribut. Ramadan seharusnya jadi kesempatan untuk meraih hayatan thayyibah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Allah menghibur kita. Ibadah puasa ini bukan kewajiban pertama buat kalian, enggak. Tapi orang-orang sebelum kalian sudah wajib melakukan puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di bulan Ramadan kita disuruh puasa, meninggalkan makan dan minum. Kita disuruh menempa jiwa kita, karena kita tahu kita punya nafsu, yang nafsu kita senantiasa membisikkan kepada kita untuk makan, minum, pokoknya syahwat. Syahwat yang di perut dan yang di bawah perut. Itu yang jadi pikiran manusia. Padahal bayangkan ya, orang-orang menuruti syahwatnya, dia bekerja bertahun-tahun, mungkin dengan gaji berjuta-juta, yang dia makan berapa banyak sih? Apa kalau orang punya gaji 1 triliun? Jangan punya gaji lah, punya uang 1 triliun, makannya bisa 5 piring dia. Enggak. Tapi kenapa dia terus berlari di balik dunia itu? Dia lupa bahwa manusia ini diciptakan dari 2 hal, dari ruh dan dari tanah. Kalau yang daging yang dari tanah ini untuk menumbuhkannya, untuk mensehatkannya, maka tentunya dengan semua yang tumbuh dari tanah, ya dengan makanan-makanan, tumbuh-tumbuhan yang dari tanah, itu untuk mensehatkan dan menjaga tubuh kita. Kita lihatlah iklan-iklan di televisi, mulai asupan gizi untuk yang tulangnya
ya keropos, untuk yang susah BAB, untuk semuanya iklan itu untuk fisik kita. Tapi bagaimana dengan ruh kita jemaah? Ma'asyiral muslimin, manusia itu perlu untuk sadar bahwa dia tanpa ada ruh adalah bangkai hidup yang berjalan. Kalau ruhnya nggak bener nih, kalau jiwanya tidak ditempa dan tidak diisi dengan takwa, dia adalah bagaikan bangkai hidup yang nggak berguna dan bermakna buat masyarakat. Keberadaannya menjadi mudarat buat masyarakat. Maka kita lihat orang-orang yang sibuk dengan rumah, sibuk dengan mobilnya, sibuk dengan tubuhnya, olahraga, masya Allah. Yang perempuan sibuk dengan make upnya, ya, bedak ini, bedak itu, krim ini, krim itu. Dia sibuk dengan zahir dia. Orang yang seperti ini seperti orang yang sibuk dengan aksesoris mobilnya. Kita sebagian orang tuh ya, mobilnya masya Allah, dipasang ini, diganti ini, rod pelengnya diganti, racing, kacanya diganti, yang bagus semua. Suatu hari antum berangkat ke dia, Mas, saya kepingin nyoba mobilnya Mas ini, kok bagus banget. Terus dia mengatakan, maaf Mas, mesinnya nggak hidup. Subhanallah. Jadi selama ini kau sibuk dengan aksesoris luarnya tapi mesinnya nggak hidup, apa gunanya? Buat gaya doang. Seperti itulah manusia yang sibuk dengan fisiknya, yang sibuk dengan badannya dan tubuhnya, rambutnya, tapi dia tidak pernah memperhatikan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang sibuk dengan perutnya. Nih puasa nih kita dilatih untuk tidak sibuk dengan perut kita. Tidak udah sibuk dengan tenggorokan kita, enggak. Karena orang yang sibuk memikirkan perutnya itu tak ubahnya seperti kerbau yang membajak di sawah. Apa kerjaan kerbau itu? Masih ada kerbau di Banyuwangi? Apa sudah nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita ganti contoh. Sapi yang membajak sawah ada aja? Kayaknya udah nggak ada juga, udah diganti mesin-mesin itu. Tapi adalah sapi yang membajak sawah. Coba kira-kira yang ada di benak sapi itu apa? Antum bisa bayangkan, yang ada di benak sapi itu adalah makan. Makan, kerja. Kerja untuk makan. Makan untuk kerja. Habis makan mungkin kawin dia, tuh sapi. Kerjanya cuma itu, berputar di antara, mungkin bahasa kasarnya, di antara restoran dan WC kalau manusia. Makan, habis makan, oh WC. Nanti makan lagi, WC lagi. Subhanallah. Apa bedanya manusia dengan sapi dalam kondisi seperti ini? Tatkala dia hanya berputar di lingkaran antara rumah makan dan WC. Dia makan, nafsunya terpenuhi, dia buang. Dia makan lagi, dia buang. Terus seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan mengajarkan kita agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang tidak hanya memikirkan makanan, tidak hanya memikirkan dunia saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, khairukum qarni. Generasi terbaik kalian adalah generasiku, katanya. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi sesudahnya yaitu para tabi'in, kemudian tabi'in. Jadi kalau kita mau contoh, jangan contoh orang yang lahir sekarang. Contohlah mereka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah kasih jaminan surga bagi mereka. Allah ridho kepada mereka. Karena kalau kita mencontoh orang yang masih hidup di masa sekarang ini, nggak ada jaminan dia mati husnul khatimah. Ada seorang penulis dari Qasim, kalau nggak salah namanya Abdullah Al-Qasimi atau Abdurrahman Al-Qasimi. Dia itu mahasiswa di Mesir. Dia suka mendebat gurunya karena ada prinsip-prinsip yang berbeda.
khususnya dalam masalah tauhid. Akhirnya dia disidang dan dikeluarkan dari Al-Azhar. Setelah dikeluarkan dari Al-Azhar, dia mengarang sebuah kitab, judulnya As-Sirat Bain Tauhid Wasyirk. Itu seperti itu. Pokoknya pertarungan antara kesyirikan dengan tauhid. Kira-kira buku itu ditulis 1600 halaman. Buku itu buku yang Masya Allah. Sampai nama dia dan nama buku itu disebutkan oleh Khatib Masjidil Haram. Seakan-akan fulan ini sudah membeli tiket masuk surga dengan bukunya itu, karena dia menegakkan agama Allah dengan kitab itu. Tapi subhanallah, dengan berjalannya waktu, dia menjadi orang yang tidak percaya dengan kalam Allah, mati dalam kondisi mulhid, ateis. Padahal dia begitu dahsyatnya membela Islam. Maka kita kalau mau cari contoh, jangan cari contoh orang sekarang. Contohlah para sahabat Nabi, yang Nabi mengatakan khairukum qarni, yang terbaik di antara kalian adalah yang hidup di masaku, generasiku. Lalu Nabi mengatakan inna ba'dakum qauman, akan datang setelah kalian satu kaum, satu masyarakat, yakhunun wa la yu'tamanun, yang suka berkhianat, nggak bisa dikasih amanah. Nih kita yang udah ngaji, yang udah sering ke masjid, hati-hati dengan masalah amanah. Kadang-kala ngajinya kenceng, tapi kalau dikasih amanah, khianat. Itu akan datang yang seperti itu. Wa yashhadun wa la yustashhadun, mereka orang-orang yang menjadi saksi, tapi nggak layak mereka dijadikan saksi sebenarnya. Kita lihat mahkamah-mahkamah kita, bagaimana saksi-saksi palsu didatangkan, bagaimana uang menjadi saksi, itu masalah kita. Lalu wayandirun wala yafun, mereka bernazar tapi tidak pernah membayar nazar mereka. Lalu Rasul mengatakan wayadharu fihimus siman, muncul di masa itu siman. Apa siman itu? Orang-orang yang gemuk, orang-orang yang sibuk makan, yang kerjanya kuliner. Masya Allah, bulan Ramadan seharusnya tambah kurus, selesai Ramadan itu namanya celananya nggak cukup. Allahu Akbar. Ada apa dengan Ramadan kita? Akan muncul orang-orang, mungkin sekarang muncul obesitas ya, yang dilihat orang kerjanya makan aja. Restoran di mana-mana penuh dengan manusia. Cuma makan, kerja makan, kerja makan, dapat duit makan. Restoran sini pindah, restoran sana pindah. Coba semua restoran sehingga tahu mana restoran paling enak di Banyuwangi. Ada orang-orang yang tanya, ente tahu nasi goreng paling enak ini di Banyuwangi di sana. Masya Allah. Ente kerjanya memang nyobain nasi goreng terus. Allahu Akbar. Ada manusia yang kerjanya memang kuliner. Yadharu fihi siman. Seperti orang-orang kafir. Allah menyebut orang kafir itu apa? Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang-orang yang kafir itu mereka bersenang-senang, mereka makan seperti makannya binatang. Wan naru mathwal lahum, neraka jadi tempat mereka. Itu orang-orang yang sibuk cari dunia, yang sibuk memikirkan perutnya dan lupa kalau dirinya ada ruh di sana yang butuh siraman rohani. Kalau nggak disiramin ruh kita ini jamaah, akan jadi ruh yang jahat nanti. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah nih lagi makan sama sahabatnya. Ada orang yang lagi bersendawa. Bersendawa itu gimana? Gimana bersendawa itu, Mas? Mengeluarkan apa? Masya Allah. Gimana bersendawa jemaah? Apa bahasa Banyuwanginya bersendawa itu? Gelekeen. Masya Allah. Gelekeen. Ada orang yang lagi gelekeen di depan Rasul SAW. Lalu beliau menegur orang itu. Beliau mengatakan, kuffa anna jusha'an, sendawamu ini tahanlah. Jangan kadang-kala dibiarkan ya. Karena orang gelekeen itu karena lapar apa karena kenyang? Karena kebanyakan makan, karena kekenyangan. Biasanya orang kalau habis makan, sabuknya dikendorin.
sambil bersendawa, sabuknya dikendorin. Allahu Akbar. Rasul mengatakan, kuffa anna jusha. Nih, sendawamu tahanlah, jauhkan dari kami. Beliau mengatakan, fa inna aktsaruhum shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yawmal qiyamah. Orang yang paling sering kenyang di dunia, paling panjang laparnya nanti di hari kiamat. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini hasan. Jadi orang itu diukur bukan dari tubuhnya, enggak. Tuh orang-orang yang kenyang, yang makan terus, tiap waktu dia mau makan bisa makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang bagaimana nanti di hari kiamat tatkala ada hisab, tatkala ditimbang amalan hamba. Beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah. Akan datang pada hari kiamat orang yang gede, yang besar, yang gemuk dia pada hari kiamat ditimbang. La yazinu 'indallah janaha ba'udha. Subhanallah, tubuh yang berat seperti itu ketika ditaruh di timbangan, Allah mengatakan wa nadha'u mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kita datangkan tuh, kita akan taruh tuh timbangan-timbangan yang adil, ditaruh tuh tubuhnya orang ini untuk ditimbang. Ternyata beratnya tidak lebih dari sayapnya satu ekor nyawa. Kenapa? Karena nggak ada amalan, kerjanya cuma makan, kerjanya cuma memenuhi perutnya, menjadikan tubuhnya besar. Ibnu Mas'ud, masih ingat dengan kisahnya Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud ini orangnya kurus, kerempeng, pendek, radhiyallahu ta'ala anhu, miskin. Bayangkan Ibnu Mas'ud itu makan dari siapa? Dari istrinya. Istri Ibnu Mas'ud itu alhamdulillah bisa menenun ya, dia jual akhirnya buat makan keluarganya. Miskin, kerjaannya nggak tetap, tapi terus bekerja Ibnu Mas'ud. Pernah dia itu ngambilkan siwak buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siwak biasanya dari pohon arok ya. Ada namanya pohon arok itu, dari akarnya lagi naik ke pohon itu ada angin yang berhembus. Namanya orang kurus kalau ada angin berhembus jemaah, goyang-goyang sampai tersingkap betisnya. Para sahabat menertawakan melihat Ibnu Mas'ud seperti itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, "Mimma tadhakun?" Kalian kenapa ketawa? Apa yang membuat kalian ketawa? Para sahabat mengatakan, "Min diqqati saqai." Ya Rasulullah, dari betisnya yang kecil, betisnya Ibnu Mas'ud. Kecil banget betisnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabatnya sudah condong kepada dunia, beliau langsung mengalihkan kepada akhirat. Beliau mengatakan, "La saqu Ibnu Mas'ud." Tuh betisnya Ibnu Mas'ud pada hari kiamat nanti athqalu fil mizan min jabal Uhud. Lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Jangan. Kecil. Tapi kenapa? Tuh kaki dibikin beramal. Tuh kaki dibuat berjihad di jalan Allah Jalla Jalal, sehingga memiliki bobot tidak seperti orang yang besar badannya, tapi ringan di timbangan nanti. Bisa antum bayangkan besarnya Jabal Uhud seperti apa? Panjangnya dikatakan itu hampir 9 km. 9 km panjangnya gunung itu. Tingginya didaki 2 jam jalan kaki ke atas. Lebarnya hampir 3 km. Seperti itu beratnya betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ada apa dengan Ibnu Mas'ud? Ya karena dia mengisi dirinya di tubuhnya yang kecil ini dengan ibadah, dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati orang yang besar-besar badannya, lihat kira-kira di timbangan nanti di hari kiamat seperti apa beratku. Terus bagaimana sekarang supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik buat kita? Kita menjadi orang yang paling baik puasanya. Ada 2 syarat. Ada 2 syarat agar puasa kita menjadi puasa yang paling baik selama hidup kita, bahkan lebih baik dari orang lain. Yang pertama, berpuasa karena atas dasar iman dan ihtisaban, bukan karena ikut-ikutan.
Karena ada di masyarakat kita yang puasanya itu karena nggak enak. Opo poso. Yo ndak enak. Tonggo poso kabeh, mosok ndak poso. Subhanallah. Jadi puasa karena tetangganya puasa semua. Kenapa puasa semua? Ya, kalau nggak puasa nggak dikasih makan sama orang tua. Ya terpaksa puasa. Orang-orang yang seperti ini, Ramadannya nggak ada makna buat dia. Hanya mendapatkan lapar dan haus. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imanan, karena iman, karena dia beriman, Allah perintahkan kepada dia berpuasa. Kau kenapa puasa? Allah nyuruh aku puasa. Tahu dari mana kau Allah nyuruh kau puasa? Apa kau nggak baca firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ihtisaban. Kenapa kau puasa? Ya, aku ni hamba, aku ni budak, aku ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada orang bekerja di dunia ini tidak mengharapkan imbalan, jemaah? Ada yang jadi pegawai negeri nggak mengharapkan imbalan? Ada nggak? Ada yang bekerja di warung nggak mengharapkan imbalan? Saya kerja di warung ini ya karena ikhlas lillahi ta'ala aja. Ada. Nah, nggak usah membohongi diri kita. Allah menawarkan kepada kita. Allah tawarkan babur Rayyan. Kalian mau masuk surga dari pintu Rayyan nih, Allah sediakan. Surga Allah tawarkan. Tapi kadang-kala kata-kata surga ini tidak menggerakkan hati kita. Surga Ustaz, coba fulus. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan dikasih fulus, anggaplah masjid nih. Kalau sholat ke masjid dapat uang 200.000, kira-kira Masjid At-Taqwa penuh enggak? Padahal Allah kasih lebih dari 200.000. Ma'indakum yanfad. Kata Allah, yang ada di dirimu habis. Wa ma'indallah bah. Yang ada di sisi Allah itu yang kekal dan abadi. Kembali kita nih, ihtisaban, apa yang diharap sih dari Allah Subhanahu wa taala? Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan ihtisaban. Apa maknanya ihtisaban? Mengharapkan pahala itu. Ai azimatan, yaitu tekad dan semangat dia berpuasa. Wa huwa an yasumahu ala ma'na raghbah fi thawabi. Tibatan nafsuhu bidzalika ghaira mustazkilin li siyamihi wala mustatilin li ayyamihi. Kata Al-Khattabi, orang ini berpuasa karena dia mengharapkan, dia bertekad, berambisi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya penuh dengan ketenangan, baik dia. Dia tidak merasakan panjang hari-hari Ramadan. Jam di Ramadan itu, antum bisa bayangkan, kita di Indonesia ini nikmat sekali. Saya punya teman di Eropa. Saya tanya, berapa lama kalian berpuasa di sana? Kata dia, antara maghrib sama subuh 3 jam. Antara maghrib sama subuh cuma 3 jam. Jadi berapa jam mereka berpuasa? 21 jam. Tapi hitungannya tentu berbeda dengan yang puasa 12 jam. Namun karena iman dan wahtisaban, gak ada merasa berat. Kalau Allah suruh dia berbuka, umpamanya kalau Ramadan ini 2 bulan, dia akan berpuasa 2 bulan. Karena dia ihtisaban. Bayangkan orang yang bekerja karena ihtisaban, ya, dari pagi sampai sore bekerja. Pernah dia merasa capek bekerja? Enggak. Bahkan dia kalau nggak bekerja, anak kalau nggak bekerja nggak dapat fulus, Ustaz. Maka anak terpaksa bekerja. Tapi akhirnya menjadi satu rutinitas yang dia merasakan nikmat dengan pekerjaan dia. Maka itu yang kita harapkan. Imanan wahtisaban. Kalau seorang berpuasa karena iman dan wahtisaban, selesai. Waktunya tidak akan dihabiskan untuk ngabuburit. Apa bahasa Banyuwanginya ngabuburit? Ya? Hah? Nyare malam bahasa Turun. Cari malam. Ada di sini yang kerjanya cari malam. Sore pasang sepeda motornya. Kemana bang? Oh,
Tenang, cari malam. Mau dicari di mana tuh malam sama dia? Di alun-alun? Nggak ada, malam itu akan datang sendiri. Cuma karena dia merasa berat di rumah, ya Allah, ngapain di sini kata dia? Nunggu berbuka. Dihitung jam, taruh depannya. Masya Allah, sik lama tadi. Dia lihat lagi, Allahu Akbar, tidur, dibangunkan, lihat jam, oh masih jam 2 kata dia. Dia harapan bangun jam 5. Ada orang-orang yang tidur habis zuhur kepingin bangun jam berapa? Jam 5 supaya nggak panjang puasanya. Allahu Akbar. Dan ada orang yang puasa setengah hari. Habis subuh bismikallahumma amut wa ahya, bangun zuhur. Bang, zuhur bang. Oh, Allahu Akbar, Allah. Tidur lagi. Asar dibanguni. Subhanallah. Kenapa? Karena nggak ada ihtisaban dari dia tadi. Sehingga puasa dia benar-benar berat. Antum bisa bayangkan orang yang puasa karena terpaksa, ada enaknya? Nggak ada enak. Orang yang bekerja karena terpaksa, susah, melarat gitu. Bahkan biasanya orang seperti ini dapat 10 hari berhenti puasa. Na'udzubillah, tahun ini kayaknya Ramadan kita berbeda. Dulu warung itu masih malu-malunya, tapi tahun ini na'udzubillah, dulu masih ada yang malu, dikasih kain ya, diikat. Tanya, yang jualan orang Islam apa orang kafir? Orang Islam. Tanya, yang beli orang Islam apa orang kafir? Subhanallah. Kenapa? Karena mereka merasa berat. Ada yang cuma puasa hari pertama, malam pertama semangat ke masjid, Masya Allah, terawih full masjid. Masjid At-Taqwa sekarang tinggal berapa sof? Hah? Masih banyak? Berkurang apa bertambah? Bertambah maju jemaah. Nah, softnya bertambah maju. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan perhatikan sekarang adab-adab yang diajarkan oleh Rasul SAW agar kita di bulan Ramadan mendapatkan takwa itu, bukan mendapatkan lapar. Coba kita pelajari satu persatu adab-adab Ramadan. Beberapa kita akan pelajari. Yang pertama, mensegerakan berbuka. Adab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Orang itu akan senantiasa berada di atas kebenaran selama mereka mensegerakan berbuka. Jadi ketika azan dikumandangkan langsung berbuka. Subhanallah. Itu adab. Tapi coba, ada apa di balik adab itu? Apa kita sekedar ya udahlah baguslah kalau segera berbuka? Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, itu kitab yang azim jiddan, beliau menceritakan bagaimana ibadah puasa ini bisa membuat orang itu benar-benar bertakwa. Ketika berbuka pun dia bertakwa. Ketika waktu makan dia bertakwa. Dia mengatakan fasaim taraka syahawatihi lillahi bin nahar taqarruban ila Allah ta'ala wa ta'atan lahu. Seorang muslim ketika berpuasa dia meninggalkan makan dan minum dan syahwat dia sepanjang hari karena Allah. Kenapa kau nggak makan? Allah yang nyuruh aku. Wa yubadiru ilaiha fil lail taqarruban ila Allah. Dia bersegera berbuka. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh dia cepat berbuka. Kau kenapa berbuka? Allah nyuruh aku cepat berbuka, maka aku berbuka. Lalu dikatakan fama tarakaha illa bi amrin min rabbih wala ada illa bi amri rabbih. Dia tidak meninggalkan makan kecuali karena perintah Allah, dan dia tidak makan kecuali karena perintah Allah. Jadi makan dan meninggalkan makan dia karena Allah Jalla Jalaluhu, bukan karena syahwatnya, bukan karena aku memang kepingin makan, bukan. Kemudian dikatakan fahuwa muti'un lahu fil halain. Dia taat kepada Allah ketika berpuasa dan ketika berbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyambung puasa. Nggak boleh. Kita puasa 2 hari nggak makan, 3 hari nggak makan, nggak boleh. Rasul melarang itu. Maka kita berbuka karena apa? Karena Allah nyuruh berbuka. Kemudian yang kedua, berbuka dengan kurma. Ada kurma, antum dibagiin kurma ya, Masya Allah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Kalau kalian mau berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma. Ini perintah Nabi. Kalau dikatakan Ustaz, ya karena di masa Nabi yang ada cuma kurma, tidak. Di masa Nabi itu banyak. Makanan itu banyak. Dan makanan yang enak-enak juga ada. Tapi Nabi menganjurkan kepada para sahabatnya berbuka apa? Tamr. Oke, nggak wajib, tapi usahakan kita berbuka kurma. Sehingga tatkala kita makan nih, kita ingat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Nabi ini makan kurma ketika berbuka. Cuma kurma aja, mah. Lalu beliau mengatakan, fa in lam yajid falyuftir ala ma. Kalau nggak ada kurma, bukanya apa? Roti. Apa kalau nggak ada kurma, bukanya roti, jemaah? Nabi mengatakan falyuftir ala ma. Hendaklah berbuka air. Minum air. Fa innahu tahur. Air itu membersihkan. Subhanallah. Ini sunnah, alhamdulillah antum punya dua. Punya air dan punya kurma. Masya Allah. Antum orang kaya, jemaah. Kaya hati insya Allah. Baik. Kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka kurma. Karena maksudnya berbuka itu bukan balas dendam. Maksudnya berbuka itu bukan hendak menggantikan yang tadi siang nggak dimakan, Anda mau makan sekarang. Sehingga pesan sama istrinya, tolong ya, inti lihat tuh di depan kamu Arab tuh orang yang jualan, inti beli semua satu-satu saja. Anda kepingin makan tuh semua yang ada di jalan. Subhanallah. Ada orang yang ketika berbuka itu meja makannya full. Ada kolak, es campur, es degan, kamir, apa lagi jemaah? Di Banyuwangi apa favoritnya? Hah? Roti Maryam, masya Allah, sama gulai. Dia berdiri di depan, masya Allah, kata dia. Adzan, coba itu lihat sana, sudah adzan belum? Kata dia. Yang dipikirkan itu apa? Perutnya. Padahal Rasulullah SAW cuma kurma. Terus kemana? Kemudian sholat. Kemudian sholat Rasulullah SAW. Kita ingat dengan sabda Rasul SAW, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala dia berbuka dan kebahagiaan tatkala berjumpa Allah Jalla Jalaluhu. Kita bahagia berjumpa Allah. Di mana kita berjumpa dengan Allah di dunia ini? Di salat kita. Nanti berjumpa dengan Allah di akhirat, kebahagiaan akan lebih sempurna lagi. Jadi tatkala kita berbuka, ya Allah, aku mau ketemu Allah, aku mau berjumpa dengan Allah. Selesai makan, berangkat. Allahu Akbar. Bukan langsung makan semuanya. Setelah itu, ya tadi bersendawa. Ambil ditepuk perutnya, zen, kata dia. Cuma itu yang dia katakan. Kita lihat yang ketiga, adabnya berdoa ketika berbuka. Kita lihat orang yang berbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad." Rawah Ibnu Majah. Orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa mustajab yang nggak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ketika kita mau berbuka, apa yang kita lakukan? Doa. Jadi bukan ngelihat jam, apalagi nonton TV, udah selesai. Syuf, ana mau doa. Dan kita tahu doa adalah inti sebuah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Maka ketika menunggu berbuka seorang mukmin bukan di pinggir jalan, bukan. Mungkin dia di meja makan, nggak masalah, dia di depannya bismillahirrahmanirrahim. Ini waktu berdoa, ya Allah. Kita lihat ayat tentang doa itu turun di tengah-tengah ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Terus nanti di bawahnya itu Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau orang-orang bertanya tentang aku Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Nih Ramadan.
Ketika kita mau berbuka, ibu-ibu jangan sibuk di dapur goreng terus ya goreng. Bilang sama suaminya, "Bang, ini kan bulan Ramadan, bulan puasa, bukan bulan yukul ini. Bukan bulan makan. Kenapa kita kok disibukkan ketika mau berbuka, istri sibuk dengan itu? Kapan dia berdoa?" "Ya Ustaz, sambil goreng kan bisa." "Ya Allah, sambil berdoa." Ya nggak apa-apa lah. Kalau memang harus seperti itu, fadhol, silahkan. Tapi ingat, orang yang mau berbuka itu waktunya berdoa. Ketika dia hendak makan, dengan nama siapa dia makan? Dengan nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Ketika selesai makan, ya dianjurkan berdoa, "Dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Allah terus yang dia sebutkan, karena dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Selesai makan, siapa yang dia sebutkan? Alhamdulillah. Allah lagi yang dia sebutkan. Karena memang ibadah puasa ini mengajarkan kita untuk menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba Allah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mau berbuka, ingat di situ kita banyak-banyak berdoa. Manfaatkan waktu untuk berdoa. Mungkin selama ini kita sibuk waktu kita puasa yang nonton TV. Baik, selesai kita adab itu. Adab sahur. Yang keempat, dianjurkan sahur. Sahurnya apa? Nabi menyuruh sahur kurma juga. Dan Nabi nyuruh sahur walaupun air lah kau minum, pokoknya sahur. Kenapa? Beliau mengatakan fa inna fis sahuri barakah. Dimakan sahur itu ada berkah. Berkahnya bukan cuma makanannya, berkah waktunya. Waktu sahur bukan waktu malam, tapi waktu mendekat subuh. Ketika itu adalah waktu istighfar. Allah bercerita tentang penghuni surga. Apa kata Allah? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Maka tatkala kita sahur bukan hanya mau makan, bukan. Ya Allah, di waktu berkah ya Allah. Sambil nunggu mungkin istrinya lagi nyiapin makanan, duduklah. Astagfirullah. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Ketika sahur jangan berpikir menggantikan sehari yang dia tidak makan. Saya ini nggak makan dari jam 5 sampai jam 5:15 ya. Berarti harus makan berapa piring ini? Subhanallah. Ada orang yang pikir makan ini makan itu. La ilaha illallah. Sekali Ramadan ini bukan bulan makan, tapi bulan puasa. Maka para ustadz mengatakan seharusnya di bulan Ramadan ini harga makanan itu turun. Karena apa? Karena orang Islam yang jumlahnya 200 juta di Indonesia sedang puasa. Mereka mengurangi makan dan minum, tidak menambah makan dan minum. Tapi sebaliknya di bulan Ramadan ternyata harga makanan semakin naik. Kemudian di bulan Ramadan kita dianjurkan bersedekah. Itu ada. Kita tidak mengatakan wajib. Nah, enggak wajib. Antum enggak mau bersedekah, terserah antum. Allah enggak butuh sama sedekah antum. Tapi kita yang butuh. Karena sedekah itu untuk menyucikan jiwa. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Beliau lebih dermawan lagi kapan? Ketika Ramadan. Ketika berjumpa dengan Jibril, ketika belajar Al-Qur'an dengan Jibril, ketika tadarus dengan Jibril, beliau tambah baik lagi. Bahkan Rasul itu lebih baik daripada rih al-mursalah, daripada angin yang ditiupkan ini jamaah. Semua dapat kebaikan Rasul SAW. Orang kafir pun dapat. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka di bulan Ramadan kita ini kalau punya rezeki, bismillah. Di rumah istri lagi masak, ya Allah, Dik, tolong separuh kirim ke masjid. Ana mau buka separuh aja. Di sini kita mendidik jiwa kita, kirim ke masjid. Buat orang-orang agar mereka merasakan apa yang kita makan. Buat orang-orang miskin kirim. Kemudian di akhir Ramadan kita disuruh untuk zakat fitr, zakat fitrah yang disebut. Itu untuk melatih jiwa kita. Kemudian sholat taraweh itu juga untuk melatih jiwa kita. Puasa tanpa sholat taraweh sah apa enggak sah? Sah. Tapi termasuk adab agar kita Ramadan menjadi orang yang bertakwa, jangan tinggalkan taraweh. Orang yang kerja kesian memang kita lihat. Ada saudara-saudara kita yang ikut orang.
Sehingga karena ikut orang ketika tarawih dia tidak bisa ikut tarawih. Bagaimana dia? Dia bisa tarawih nggak harus di masjid, nggak harus berjamaah. Tarawih itu bisa sendirian. Malam hari sebelum tidur dia tarawih. Ya, mau 23, mau 17, mau 11, mau 9, mau 7, mau 5, pokoknya berusaha untuk tarawih dia. Menjaga tuh sholat malam dia. Karena itu termasuk adab di bulan Ramadan ini. Untuk mendidik kita, kalau kita ini hambanya Allah Jalla Jalaluh. Lalu iktikaf, termasuk adab. Ada orang-orang yang Ramadan, subhanallah, 350 hari sibuk dengan dunianya. Pas 10 hari terakhir, apa yang dikerjakan? Lebih sibuk dengan dunia. Pasar lebih ramai kapan? 10 hari terakhir. Ibu-ibu lebih sibuk bikin kue kapan? 10 hari terakhir. Padahal puncak Ramadan itu kapan? 10 hari terakhir. Malam likuran itu jamaah, itu yang diharapkan di situ ada Lailatul Qadar. Orang yang tidak pernah iktikaf selama hidupnya, tahun ini iktikaf. Nggak bisa 10 hari, ya malam-malam ganjil. Nggak bisa malam-malam ganjil, ya pokok 25 ke atas. 25 iktikaf. Nggak apa-apa kita iktikaf, masuk ke sini pas buka, anak masuk sebelum berbuka sampai sahur. Coba iktikaf. Rasakan bagaimana kita ini berpisah dengan dunia kita, berpisah dengan keluarga kita, karena nanti kita akan berpisah selama-lamanya dengan mereka. Sekarang kita melatih diri kita untuk berpisah. Dan masih banyak adab-adab yang lainnya. Tapi kita masuk ke syarat yang kedua. Kita selesaikan dengan syarat yang kedua ini, agar Ramadan ini bisa menjadi lebih baik buat kita. Meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau Ramadan tetap berbuat dosa, ya, tetap ngomongnya nggak enak, tetap berburuk sangka dengan orang, tetap mengumpat, maka nggak ada artinya dari puasa dia. Oke, sah puasa dia, nggak batal memang. Kita tahu ngomongin orang tidak membatalkan puasa. Kita tahu ya melihat kemaksiatan mungkin tidak membatalkan puasa. Nah, puasanya tidak batal. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika puasa tidak meninggalkan ucapan-ucapan palsu dan perbuatan-perbuatan palsu, nipu orang, bohongin orang, ngomongin orang, maka Allah tidak butuh dengan puasa dia, nggak butuh. Kenapa? Yang namanya berbohong ini sebelum bulan puasa itu sudah haram. Yang namanya makan kurma, makan es campur, apa aja itu sebelum Ramadan halal. Ketika Ramadan kita tinggalkan yang halal, yang haram kita lakukan, maka nggak ada gunanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang lelaki, ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Mujahid mana yang paling besar pahalanya wahai Rasulullah? Apa kata Rasul SAW? Aktsaruhum lillahi ta'ala dzikran. Yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Lalu ditanya Rasul SAW, fa ayyus shaimina a'zamu ajran. Orang puasa mana yang paling baik? Kata Rasul SAW, aktsaruhum lillahi dzikran. Orang yang paling banyak zikirnya. Maka zikir tadi itulah amalan-amalan kita sebelum berbuka, ketika sahur, ketika berkendaraan kita baca bismillah, masuk masjid baca bismillah, terus kita berzikir di bulan Ramadan ini. Insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang terbaik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa qiyam, untuk bisa puasa dengan baik. Mungkin saya serahkan pada pembawa acara untuk sesi tanya jawabnya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Jazakallahu khair. Pertanyaan pertama, ada seorang wanita yang sudah menikah selama 16 tahun. Pada 10 tahun menikahnya, seorang wanita ini
selalu dipaksa suaminya untuk berjima di siang hari bulan Ramadan. Mungkin setiap bulannya sekitar 5 kali. Nah, pada saat ini Ustaz, seorang wanita ini sudah dicerai oleh suaminya. Suaminya adalah seorang pelayan, jadi jarang bertemu dengan istrinya. Kemudian, apa yang harus diperbuat oleh seorang istri? Terima kasih. Subhanallah jamaah. Kita harus tahu bahwasanya yang paling berhak mendapatkan kepatuhan kita, yang paling berhak mendapatkan loyalitas kita adalah yang menciptakan kita, yang memberikan kedua mata kepada kita, memberikan kedua tangan kepada kita, memberikan kedua kaki kepada kita, memberikan wajah, telinga dan semua kepada kita. Itu yang paling berhak mendapatkan kepatuhan kita. Sehingga seorang muslim tatkala dipaksa untuk berbuat dosa oleh suaminya, oleh pemimpinnya, oleh orang tuanya, siapa yang seharusnya lebih dia taati? Allah Jalla Jalaluhu. Tuh suami cuma ngasih makan, nggak dikasih makan suami tetap dia bisa bekerja cari makan. Sekarang pun terbukti dia diceraikan. Terus kenapa selama ini dia menuruti suaminya? Kemana dia selama ini? Kenapa setelah diceraikan dia mencari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemana Allah tatkala itu? Maka ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan perempuan ini sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima taubatnya. Tapi sekali lagi, kalau kita dihadapkan kepada dua permasalahan, antara Allah yang menciptakan kita dengan nafsu kita, dengan keinginan kita, maka siapa yang harus lebih ditaati? Allah Jalla Jalaluhu. Walaupun dipotong-potong tangan kita, tubuh kita, tetap Allah yang harus kita taati. Terus bagaimana perempuan ini? Kalau tadi dia dikatakan dia dipaksa ya oleh suaminya, maka nggak ada dosa buat dia, dan dia tidak wajib menggantikan puasa. Kalau benar dia dipaksa, karena kalau memang ada suami-suami yang syaitan, yang syayatinul ins, setan-setan manusia, kalau dia terpaksa, maka nggak ada dosa bagi dia, dan dia tidak batal puasanya ketika itu. Tapi kalau ketika dia dipaksa kemudian dia lanjutkan, ya maka dia memiliki kewajiban untuk menggantikan puasanya. Bagaimana? Apakah dia wajib menggantikan yang 3 kafarat tadi itu? Bayangkan 10 tahun jamaah, dia bisa bertahan dengan manusia seperti itu, karena mungkin belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas kondisi dia sekarang, kalau dia memang dipaksa, nggak ada apa-apa buat dia. Ya dia banyak bertobat, banyak beristighfar, banyak kembali kepada Allah. Tapi kalau dia ada hari-hari yang dia juga mau sama suaminya, maka tatkala itu dia wajib menggantikannya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, dia kasih makan dengan setiap hari yang dia tinggalkan itu. Dengan apa? Dengan membayar kafarah, memberi makan 60 fakir miskin, tiap satu orang miskin 1 mud. 1 mud itu kira-kira ya 6-7 kilo setengah gram, 6 on ya, 6-7,5 on makanan itu ya. Kalau dia nggak mampu, ya sudah, gugur kewajiban atas dia itu. Namun saya harapkan ya untuk banyak-banyak beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang mau menikah, hati-hati. Hati-hati ya. Jadi saya tidak melihat para pelayar ini nggak benar, tapi almar'u ala dini khalili. Orang itu ikut agamanya teman baiknya dia. Di pelayaran itu jemaah, teman baiknya itu apa? Minuman keras. Mereka itu di pelayaran, na'udzubillah min dzalik. Karena mereka di sana berbulan-bulan, nanti ketika merapat ke tempat kemaksiatan, nggak semua ya, tapi rata-rata seperti itu. Itu cerita para pelayar yang sudah tobat sama saya, ceritanya seperti itu. Maka hati-hati kalau mengawinkan anaknya, jangan sama pelayar, kecuali agama dan akhlaknya baik. Kan kadang-kadang orang tua melihat fulusnya nih, masya Allah, pelayar ini fulusnya masya Allah, jangan ditanya. Betul, pelayaran itu uangnya gede. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan pertanyaan kedua dari seorang ikhwan, ibu saya mempunyai usaha kue. Ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mana yang lebih diutamakan? Membantu ibu ataukah beriktikaf? Dan
Apa boleh ketika itikaf membawa HP? Masya Allah. Nah, sekarang ada dua hal, iktikaf dan berbakti sama orang tuanya. Mana yang lebih utama? Berbakti sama orang tuanya. Berbakti sama orang tuanya. Kalau memang orang tuanya nyuruh membantu dia, jangan iktikaf. Karena perintah kedua setelah tauhid adalah berbakti kepada orang tua kita. Apalagi cuma iktikaf yang sunnah, maka nggak apa-apa kau tinggalkan untuk sesuatu yang wajib, bantu ibu. Tapi dalam waktu membantu itu usahakan lisanmu jangan pernah kering dari zikrullah tabaraka ta'ala. Mungkin masukkan kue ya. Bayangkan kalau antum disuruh masukkan kue ke tempat, ke toples ya, jumlah kuenya itu 1000, dan dengan setiap kue yang antum masukkan antum bersalawat, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi hati-hati jangan sampai masuk ke sana, ludahnya itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kita mungkin. Baik. Kemudian mana yang apa boleh orang iktikaf bawa HP? Bawa HP nggak apa-apa kalau tujuannya benar. Maksudnya tadi bawa HP itu takut ada apa-apa di keluarganya ya. Takut ada hal yang menyiksa di keluarganya. Bukan bawa HP lihat berita Facebook, Masya Allah. Memang di masjid, tapi semua berita yang terjadi tahu dia. Apa gunanya? Karena orang yang iktikaf ini disebutkan bahwasanya itu habsul badan fil masjid. Dia memenjarakan badannya di masjid itu dan memenjarakan jiwanya dari dunia. Jadi dia benar-benar fokus kepada pencipta dia, Allah Subhanahu wa taala. Hakadha wallahu a'lam. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya dari akhwat Ustaz. Ustaz tolong jelaskan kenapa di bulan Ramadan masih saja ada yang berbuat maksiat, sedangkan jin, syaitan sudah dibelenggu saat Ramadan. Subhanallah. Masya Allah. Baik, Anda mau kasih contoh supaya kita bisa membayangkan gimana sih kalau ada si A ini orang baik gitu kan, diganggu sama si B, diganggu terus sama si B selama setahun diganggu, akhirnya jadi nggak bener. Ketika si B mati, apa si A jadi bener? Nggak ada yang ganggu nih, si B udah nggak gangguin si A, apa si A jadi bener? Enggak, dia mungkin udah jadi setannya dia. Kan memang ada syayatinul ins wal jin, ada setan-setan dari bangsa jin, dari bangsa manusia. Jadi setan selama 11 bulan godain kita jemaah. Oh, terus godain kita. Dia sebulan istirahat, sudah ente jalan sendiri aja ente ya. Ana nggak perlu godain ente sudah. Sudah. Dia sudah terbiasa dengan dosa itu. Nafsu dan syahwat dia sudah menggiring dia kepada dosa itu. Nggak perlu bisikan setan, dia pun berbuat dosa. Jadi itu maksudnya setan. Itu pengkondisian, maksudnya kau sudah tidak ada godaan dari luar, godaan dari dalam dirimu tetap ada di diri kita, namun tetap kemaksiatan di bulan Ramadan itu berkurang apa bertambah? Berkurang. Masjid lebih penuh apa lebih sepi? Lebih penuh. Tempat kemaksiatan lebih ramai apa lebih sepi? Kafe-kafe ya alhamdulillah pemerintah kita sebagian kafe ditutup ya, seperti itu. Kita melihat Ramadan memang benar-benar pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Ada yang mengatakan tadi sabda Rasul, maradatul jin. Jadi setan-setan yang top-topnya. Kalau anak buahnya tetap jalan gitu kan. Tapi bos-bosnya udah nggak bisa godain. Tapi tetap kita kalau 11 bulan sudah dilatih sama setan berbuat dosa. Udah dilatih nih ke tempat kemaksiatan gitu kan. Terus tiap hari. Bulan Ramadan berhenti setannya. Dia berangkat nggak jemaah? Berangkat. Karena nafsunya sudah terbiasa dengan dosa itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita sering mendapati sebuah pertanyaan mengenai bagaimana orang yang puasa tetapi tidak sholat. Mereka tidak sholat karena asik tidur. Katanya tidur di bulan puasa itu bernilai ibadah. Tolong Ustaz jelasin mengenai pertanyaan itu dan mengenai tidur dalam bulan puasa itu bernilai ibadah. Subhanallah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita sama orang-orang kafir ini di mana? Di salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Apa kira-kira orang kalau sudah dihukumin kafir akan diterima amalnya jemaah? Wallahu a'lam. Kalau kita lihat memang ada perbedaan di antara para ulama, apakah yang meninggalkan salat itu dibunuh kafir
dibunuh murtad atau dibunuh sebagai hukuman buat dia. Kalau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang meninggalkan sholat itu ketika mati, puasa nih tapi nggak sholat, ketika mati dia nggak perlu disolatin, nggak perlu dikuburkan di pemakaman orang Islam. Di mana dikuburkan? Di jurang aja, untuk bikin jurang tempat pembuangan sampah situ, sudah lemparkan ke sana. Bagaimana dia selama ini nggak pernah sholat, masa kita suruh nyolatin dia? Ente sini nggak pernah sholat selama hidup, masa kita masyarakat kampung suruh sholatin dia? Ya gimana, logikanya gimana kita suruh nyolatin dia? Maka nggak disolatin. Itu menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu orang yang puasa, insya Allah ada kebaikan di diri manusia ini. Kalau kau meninggalkan makan dan minum, padahal itu nafsu kita, itu insting kita itu mau makan dan minum, kenapa kau nggak sholat? Cuma 5 menit, silahkan kau habiskan waktumu. Umpamanya sholat itu 5 waktu kali 5 menit, 25 menit. Kau punya waktu 23 jam, silahkanlah yang lainnya, tapi sholat. Hati-hati masalah sholat ini jamaah. Jadi kalau ada orang puasa, memang ada orang-orang yang puasa dengan harapan diampuni dosanya. Rukun Islam yang kedua itu apa? Sholat, bukan puasa. Hati-hati dengan urusan sholat. Kalau masalah tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, kalau diniatkan ibadah, karena tidur ini termasuk kebiasaan. Makan kita bisa jadi ibadah. Ketika kita makan, ya Allah aku kepingin nanti bisa sholat malam, kasih aku kekuatan ya Allah, jadi ibadah tuh makan. Tidurnya pun kalau dia, ya Allah aku kepingin tidur sebentar supaya aku bisa sholat malam ya Allah, bangunkan aku ya Allah jam sekian, itu jadi ibadah. Tapi kalau tidur hanya untuk tidur supaya nggak kerasa puasanya, para sahabat Nabi ketika puasa itu perang, bukan tidur, perang mereka. Subhanallah ya. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Dan kita lihat orang Islam ketika puasa seharusnya semakin giat, semakin semangat. Jadi kalau dikatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, kalau diniatkan untuk ibadah. Umpamanya tidur habis subuh, anak mau bangun jam 9 lah, anak mau sholat duha, terus mau ngaji sampai zuhur, jadi ibadah tidurnya. Kalau niatnya untuk ibadah. Wallahu a'lam. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana puasanya seorang mukmin di negara yang 5 hari 5 malam cuma siang hari saja, matahari tidak tenggelam, negara Norwegia di bulan Juli, bagaimana sholat dan puasanya? Nah, subhanallah ya. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh para sahabat ketika turunnya Dajjal, ketika munculnya Dajjal. Satu hari Dajjal itu seperti Yom Kasana. Satu harinya nanti Dajjal datang ke bumi ini atau muncul di bumi ini nanti itu sama dengan setahun. Para sahabat yang ditanyakan apa? Kaifa nusolli ya Rasulullah? Gimana kita sholat wahai Nabi? Yang satu harinya sama dengan setahun. Apa kata Nabi? Qaddiru qadrah. Kalian perkirakan. Alhamdulillah sekarang ada jam. Kita bisa memperkirakan dengan jam itu. Jadi untuk daerah-daerah yang seperti itu, subhanallah, para sahabat kalau orang sekarang dikatakan seperti itu, satu hari sama dengan setahun, oh nggak masuk akal. Subhanallah. Para sahabat yang langsung ditanya oleh mereka apa? Gimana sholatnya? Mereka percaya ucapan Nabi itu benar. Nggak mungkin Nabi bohong, ya mak. Nabi itu nggak berbicara dengan nafsu beliau, sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat cuma bertanya gimana sholatnya kita. Jadi qaddiru qadrah. Diperkirakan. Jadi mereka ikut negara yang paling dekat dengan mereka, ya ikut dengan ukuran mereka. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz. Di bulan Ramadan ini saya sebagai seorang istri ataupun di luar bulan Ramadan sering keluar malam untuk ngaji atau menuntut ilmu karena suami tidak mengajari. Bagaimana hukumnya Ustaz? Subhanallah. Tugas seorang suami itu bukan hanya memberikan makan kepada istrinya. Yang kita ketahui bahwasanya tugas suami itu memberikan sandang, pangan, papan. Dia mencukupi bukan. Tugas terberat suami itu adalah mendekatkan istrinya kepada penciptanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dan istri kalian dari api neraka. Itu tugas terberat seorang suami. Maka tatkala seorang suami mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, bukan hanya mau ngasih makan istrinya, bukan. Itu pindah tuh, namanya tanggung jawab. Ada serah terima tanggung jawab di situ. Yang awalnya surga dan suami ini, surga dan nerakanya suami ini orang tuanya, ketika dinikahkan siapa yang menjadi surga dan nerakanya? Suami. Maka tugas suami adalah berat sekali. Jangan harap suami masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istrinya. Lalu bagaimana suami yang nggak ngerti apa-apa? Ya udahlah, kalau suaminya memang nggak belajar, kasih ruang buat istrinya, bawa ke pengajian. Istriku ikut aku, dengarkan pengajian ini. Aku nggak bisa ngajarin kau, tapi nanti kalau aku ditanya sama Allah, aku bisa jawab. Aku sudah bawa istriku ke tempat pengajian, ya Allah. Sudah aku bawa, aku nggak punya ilmu. Mudah-mudahan dia dengar dari ustaz itu. Maka tanggung jawab suami sudah selesai. Tapi kalau tadi suaminya tidak mengajarkan, si istri kalau mau keluar tetap harus izin kepada suaminya. Kalau dia keluar malam, dia izin sama suami. Kalau suaminya tidak memberikan izin, jangan keluar. Jangan keluar. Karena sarana menuntut ilmu sekarang tidak harus ke masjid. Bisa sekarang lewat TV, ya. Sudah ada HP, alhamdulillah, insyaallah bisa. Tapi sekali-kali mohon sama suaminya, kalau suami tidak mengizinkan, minta, bang, tolonglah bang, kepingin aku bang datang ke masjid ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.